きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo teman-teman, kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode ke-104. Tapi jangan lupa bila teman-teman yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Hari libur musim panas sudah berakhir. Anak-anak Furin sudah kembali bersekolah lagi. Dan saat ini sudah memasuki semester 2. Menuju ke kelas Sakura, Anze dengan senangnya menyambut semua teman-teman di kelas. Selamat pagi teman-temanku. Nire menanggapi, selamat pagi Anzai, kulitmu kok agak kecoklatan ya? Anze menjawab, yah, aku waktu itu pergi ke perdesaan, ngebantuin kakek di ladang. Kiryu mengatakan, akhir liburan musim panas memang seru. Semua orang jadi sedikit berubah. Mendengar ucapan Kiryu itu, Sugeura lalu menanyakan, lihat nih, ototku nambah besar kan? Kiryu menjawab, nggak kelihatan sama sekali tuh. Suo juga lalu menanyakan ke Sakura, liburan musim panas cepat banget berlalu. Kau ngapain aja? Pas hari-hari kita tidak ada latihan dan patroli. Sakura menjawab, aku pergi ke itu, semacam mall gitu, dan festival musim panas. Oh, dan juga aku pergi ke panti asuhan Umemiya. Sugista yang mendengar itu terlihat dia sampai kesal. Nire lalu mengambil buku catatannya, menanyakan ke Sakura, itu tempat Umemiya dibesarkan kan? Seperti apa di sana? Sakura menjawab, seperti apa ya rasanya? Dan seketika Nire langsung merinding. Ternyata Sugista dengan wajah kesalnya mendekat ke Sakura. Sakura mengatakan, apa cok? Apaan? Apa maumu? Sugista mengatakan, kenapa kok ada di sana? Suo yang melihat itu mengatakan, Sugista lagi bingung tuh. Nire juga lalu menanyakan ke Sugista, kalau Sugista sendiri selama liburan pergi kemana? Ceritain semuanya dong. Sugista menjawab, aku pergi ke kebun Umemiya. Nire membalas, oh iya, kau melakukan itu, tapi kau nggak kelihatan hitam ya? Sugista menjawab, Umemiya meminjamkan topinya untukku. Suo yang lihat itu hanya bisa tertawa, mengatakan, Nire seperti penjinak binatang buas ya. Dan tiba-tiba suara speaker di berbagai kelas berbunyi. Yah, itu adalah suara Umemiya, mengatakan, selamat pagi, semester 2 telah dimulai. Gimana liburan musim panas kalian? Kalian semua bersenang-senang kan? Orang-orang di kelas mendengar itu sedikit heran. Itu Umemiya kan? Biasanya teriak-teriak kemik. Apa mungkin dia lagi nggak enak badan ya? Baru saja dibicarakan, Umemiya lalu menanyakan ke Hiraki, hei Hiraki, apa volumenya udah cukup keras? Hiraki menjawab, udah cukup. Lanjut aja ngomong. Umemiya lanjut ngomong. Jadi nanti sore habis kelas kita bakal ngadain pertemuan. Datanglah ke atap jika kau punya waktu. Sakura yang mendengar itu lalu membayangkan yang dibicarakan bersama Kotoha dan Umemiya di kafe saat itu. Nira lalu menanyakan ke Sakura, apa kau ingin pergi Sakura? Tim kita tidak punya tugas patroli hari ini. Jika kau tidak sibuk, kita semua bisa pergi. Sakura menjawab, tentu saja, aku bakalan datang. Jotou da. Akhirnya, waktu pertemuan pun sudah tiba. Tim Sakura sudah pergi ke atap sekolah. Dan terlihat juga sudah cukup ramai. Suge mengatakan, panas banget. Nire, ayo cari tempat berteduh. Suo, bakal bahaya nih kalau kita nggak cukup minum air di cuaca kayak gini. Menanyakan ke Sakura, kau mau minum apa Sakura? Dengan mereka menoleh ke Sakura, Sakura sudah keringat dingin. Sakura masih bingung, memikirkan, aku udah di sini, tapi
Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Harusnya aku ngomong sesuatu enggak ya? Apa aku tinggal datengin orang-orang terus langsung ngobrol? Bagaimana misalnya kayak ngajak mau berantem gitu? Melihat Sakura seperti itu, Nire dan Suo sampai heran dan terus memanggil Sakura. Nire menanyakan, apa yang terjadi? Kok kelihatannya gelisah dari tadi, Sakura? Nire lalu membuka buku catatannya, mengatakan, oh, aku mengerti. Jadi, kau ingin berteman dengan semua orang siswa tahun pertama, benar kan? Baiklah, serahkan saja urusan itu padaku. Aku tahu semua nama dan wajah mereka. Akan aku perkenalkan dirimu. Nire lalu mengajak untuk memulai. Tapi Suo masih menahan Nire. Tunggu dulu Nire, kau mungkin mengenal mereka. Tapi apakah mereka mengenalimu? Sakura berharap bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitar. Nyamperin gitu aja tanpa mikir dulu malah bisa bikin mereka ilfil. Nire menanggapi, iya juga ya. Tapi lalu apa yang kita lakukan? Suo lalu punya ide. Suruh aja yang udah kenal mereka buat ngenalin Sakura. Mungkin seseorang yang masuk ke SMP yang sama. Nire lalu berpikir. Akhirnya Nire ingat. Oh ya, itu Anzai. Nire lalu memanggil Anzai untuk membantu. Tanpa lama-lama, Anzai lalu memperkenalkan Sakura kepada ketua kelas tim Jikoku yang bernama Motoki Asusawa. Nire juga memberi penjelasan sedikit ke Sakura. Waktu Asusawa masih SMP, dia dan senpainya yang bernama Shina berhasil menyatukan semua orang dan membentuk mereka jadi satu. Dan Shina itu ketua kelas 2 tim Jikoku. Akhirnya Anzai memperkenalkan Sakura kepada Asusawa, ketua kelas tim Jikoku. Asusawa lalu mengatakan ke Sakura, senang banget akhirnya bisa bertemu juga. Aku udah lama pengen banget bicara denganmu. Ngomong-ngomong, pertarungan kemarin gila banget bro. Aku nggak nyangka kau bisa ngalahin legenda itu. Kau dari luar kota. Kenapa kau memilih masuk ke Furin? Biarkan aku kenalin dulu wakil ketuaku. Sakura pun sampai heran karena Sakura nggak sempat ngomong sama sekali. Topiknya diubah-ubah mulu. Asusawa lalu memperkenalkan wakilnya. Ini kedua wakilku, Kiyama dan Kuwata. Dan di samping mereka, belum selesai berbicara, Sakura lalu memotong. Tunggu dulu, kau punya wakil sebanyak itu? Asusawa menjawab, enggak, dia yang dimaksud pun lalu mengatakan saja. Anjirlah, lu nggak tahu muka dan namaku ya? Nggak bisa dimaafin ini. Terus kau beraninya nyebut dirimu sebagai ketua kelas. Memalukan banget. Dan ternyata dia itu adalah ketua kelas 1 tim Kumoku yang bernama Kiyomasa Kunugi. Kunugi pun malah jadi bahan ejekan. Suo menanyakan, hah? Ketua kelas lain kenapa kesini? Kunugi menjawab, apa katamu? Tim Tamon isinya orang-orang kasar ya? Asusawa mengatakan, kau bilang begitu, tapi kau juga ingin sekali bertemu mereka juga kan? Makanya kau datang ke sini. Padahal aku juga nggak memanggilmu. Kunugi pun diam seketika. Asusawa lalu memegang kepala Kunugi dan mengatakan, akan menyenangkan juga kalau bisa kenalin kau ke tim Sojo. Tapi mereka sedang tugas patroli hari ini. Kita bisa melakukan lain kali ya. Sakura menanggapi, tentu. Dan wakil ketua Kunugi juga memperkenalkan dirinya. Mereka berdua bernama Kiba dan Yui. Nire menanggapi, baik sekali kalian. Terima kasih. Sakura, kau juga harus memperkenalkan kami loh. Sugiura dan Kiryu yang melihat mereka mengatakan, lihat, semua kelas 1 ada di sana. Lagi pada ngapain? Emang sekarang waktunya kenalan sama kelas lain ya? Umumnya Tsubaki no Mizuki dan Niraki melihat itu pada mengatakan, Ume senang banget melihatnya. Mizuki mengatakan, siswa kelas 1 semuanya sangat semangat hari ini. Tsubaki no menjawab, ya. Umemnya lalu teringat ucapan ketua di kafe saat itu. Ume pun sampai tersenyum. Hiraki sampai heran, menanyakan,
"Hei, kenapa kau tersenyum seperti orang bodoh?" Umemiya sembari melihat ke arah Sakura menjawab itu. Rasanya senang aja melihat dia berusaha sekeras itu. Beralih ke tangga menuju atap sekolah. Seseorang sedang berjalan ke atas. Sesampainya dia di atas, semua orang pada kaget. Sakura mengatakan, "Apa yang terjadi?" Azusawa mengatakan, "Coba lihat." Kunuki mengatakan, "Oh, jadi sekarang dia muncul lagi." Seseorang yang lain mengatakan, "Kita kedatangan orang hebat nih." Umemiya dari kejauhan lalu memanggil seseorang itu, "Hei, kau di sini juga? Momijikawa?" Mendengar itu, akhirnya Sakura mengerti. Itu dia. Momijikawa lalu melirik ke arah Sakura. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Bila mau sawer, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.